Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, saya berdoa dan selalu berharap agar semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam menghadapi segala masalah, dan diberikan rezeki yang banyak lagi berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pasangan suami istri akan menempatkan posisinya masing-masing. Sahabat beriman, dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilil Ar-Rasyad halaman 90 dikatakan bahwa dan pantas bagi perempuan yang takut kepada Allah agar bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah dan taat kepada suaminya dan mencari ridhonya suami, maka itulah surga dan nerakanya perempuan. Dari pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa kunci surga bagi wanita adalah taat kepada Allah dan taat kepada suami. Potensi perempuan masuk surga itu, walaupun tugas istri lebih ringan daripada suami. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas segala kebutuhan keluarganya, termasuk mendidik dan masih banyak lagi. Begitu pula perempuan sebagai seorang istri mempunyai kewajiban-kewajiban khusus seperti taat kepada suami, menjaga martabat suami, dan sebagainya. Walaupun demikian, ternyata ada 4 tipe wanita yang menjadi penghuni neraka, sebagaimana hadis yang dikutip oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilil Ar-Rasyad halaman 89. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya 4 wanita yang menjadi penghuni neraka, yaitu wanita yang mengumbar kejelekan suaminya ketika suaminya tidak ada, dan ketika di depan suaminya ia menyakiti dengan ucapannya, dan perempuan yang menyuruh suaminya untuk melakukan sesuatu yang dia atau suaminya tidak mampu mengerjakannya, dan perempuan yang keluar yang tidak menutup auratnya dari laki-laki lain dan ia bersolek dan mengenakan pakaian yang paling megah, dan perempuan yang hanya makan, minum, dan tidur tanpa adanya keinginan untuk sholat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan taat kepada suaminya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ada 4 tipe wanita yang akan menjadi penghuni neraka. Pertama, perempuan yang suka mengumbar kejelekan suaminya di belakangnya dan menyinggung perasaan suaminya dengan kata-kata yang tidak pantas. Dalam berumah tangga, pasti tidak bisa terlepas dari masalah yang melibatkan konflik antar pasangan. Ada begitu banyak masalah yang bisa muncul, entah itu disebabkan oleh suami ataupun oleh istri. Sebagai istri yang bijak, adalah lebih baik jika tidak mengumbar masalah rumah tangga tersebut kepada orang lain dan berkewajiban untuk menjaga aib suami. Hal ini tentu malah memperbesar masalah sekaligus melukai perasaan suami. Sebenarnya tidak masalah bila ingin curhat atau berbagi cerita dengan orang-orang di sekitar. Namun tanamkanlah pikiran
untuk menjaga aib suami dan tidak menjelek-jelekannya hanya karena sedang terlibat dalam pertengkaran. Kedua, perempuan yang suka menyuruh suaminya di luar kemampuan suaminya. Meski suami diperbolehkan untuk membantu kebutuhan atau tugas istri, namun jika sampai meninggikan suaranya atau sambil marah-marah, maka hukum istri menyuruh-nyuruh suami adalah haram atau berdosa jika dilakukan. Sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Jika hal tersebut sampai menyakiti hati suami hingga mengakibatkan suami marah, maka istri bisa masuk dalam kategori tidak mematuhi suami dan menjadi istri yang durhaka. Ketiga, perempuan yang tidak menutupi auratnya dari pandangan laki-laki lain dan keluar rumah dengan bersolek dan memakai pakaian yang mengundang syahwat para laki-laki. Batasan aurat wanita sangatlah penting untuk tak terlihat. Bahkan Nabi Muhammad mengingatkan agar telapak bawah kaki tertutup auratnya berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda mengenai masalah menjulurkan ujung pakaian, aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami kaum wanita? Nabi menjawab, julurkanlah sejengkal. Lalu Ummu Salamah bertanya lagi, kalau begitu kedua qadam atau bagian bawah kaki akan terlihat? Nabi bersabda, kalau begitu julurkanlah sehasta. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda mengenai batasan aurat wanita berdasarkan hadis Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Anna Asma'a binta Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaqun fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Asma innal mar'ata idza balagatil mahid lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi, yang artinya Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau sudah balik tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Keempat, perempuan yang hanya ingin bersenang-senang saja tanpa ada keinginan untuk beribadah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan taat kepada suaminya. Sahabat beriman, itulah yang bisa Al-Fakir sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita semua dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.